Lagi nonton? Sekalian yuk support dakwah ini dengan infak. Sedikit dari kita, besar manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Ya Allah, kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua milik-Mu, kami semua ada dalam genggaman-Mu. Hati kami dibulak-balik oleh-Mu, ya muqallibal qulub. Wahai yang membulak-balik hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hati ini dalam agama-Mu ya Allah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik, binuri ma'rifatik, kama nawwatal ardo binuri syamsik, abadan abada, birahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Allah yang maha menatap, cahayai hati kami dengan cahaya hidayah-Mu, dengan cahaya ma'rifat kepadamu selama-lamanya ya Allah. Wahai Allah, jangan cabut nikmat iman yang Engkau hujamkan di hati kami ini. Istiqomahkan kami, berkahi majlis ini ya Allah. Lindungi dari niat yang salah, dari ilmu yang tiada manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Salah satu kunci hidup bahagia adalah iman kepada takdir. Ibnu Qayyim, semoga Allah merahmati beliau, berkata, barang siapa yang memenuhi hatinya dengan yakin, ridho kepada takdir, maka Allah akan memenuhi dadanya dengan kecukupan, keamanan, qanaah. Salah satu dari rukun iman adalah beriman kepada takdir. Kalau kita tidak beriman kepada takdir, berarti kita tidak beriman kepada Allah. Karena Allah adalah yang menguasai takdir. Asma Allah yang kita bahas kali ini adalah Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Allah yang maha kuasa menentukan takdir. Al-Baqarah 284. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala-galanya. Dalam surat Fatir 44, innahu kana aliman qadiran. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha kuasa atas segalanya, ya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Al-Kahfi ayat 45, dan Allah maha kuasa atas segala-galanya. Jadi beriman kepada takdir, kekuasaan Allah itu mutlak. Siapapun yang yakin kepada takdir dalam genggaman Allah, pasti hidupnya tenang. Karena tahu apa yang ditakdirkan untuk dirinya tidak bisa diambil siapa-siapa.
Apa yang bukan untuk dirinya tidak akan ketemu. Dia pun akan menjadi orang yang sangat terkendali dalam menghadapi hal yang tidak baik. Kalau menimpa sesuatu, dia akan ridho karena dia tahu bahwa dirinya ciptaan Allah, milik Allah, dan takdir dari Allah itu pasti baik bagi yang beriman. Dia akan sabar walaupun tidak cocok dengan keinginannya, tidak ada masalah, karena yang paling penting adalah apa yang terbaik menurut Allah, bukan menurut dirinya. Orang yang yakin kepada takdir semangat. Kita akan bacakan beberapa hadis ya. Ini sudah sering dibahas hadis ini, hasan sahih dari Imam At-Tirmidzi dalam kitab Jami'-nya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, dan Rasulullah berkata kepadaku, bersabda kepadaku, berkata ya qala li, ya gulam, wahai anak muda, innani uallimuka kalimat, sungguh aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah, jagalah Allah, yahfazka, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah, jagalah Allah, Allah menjagamu. Ihfazillah, jagalah Allah, tajidhu tujahak, niscaya akan kau dapati Allah di hadapanmu. Sampai di sini jagalah Allah itu bukan menjaga Allah. Satu, jaga keyakinan kepada Allah. Jangan sampai berubah menuhankan selain Allah. Jangan sampai hati kita jadi berharapnya kepada selain Allah. Takutnya kalau kita bisa jaga terus tauhid kita, Allah akan ngejaga kita. Jagalah Allah itu, jagalah apa yang Allah perintahkan, patuhi, Allah akan menjaga kita. Allah melarang, jauhi, Allah menjaga kita. Tadi wisuda santri, banyak yang gentar, bagaimana masa depan, dunia makin berat, teknologi makin canggih. Jawabannya, ihfazillah, jagalah Allah, jagalah keyakinan kepada Allah, jagalah apa yang Allah perintahkan. Sudah di sana saja Allah akan menjaga kita. Katanya AI itu bisa merusak, jangan takut. Tidak ada yang keluar dari kekuasaan Allah. Yang bahaya dalam hidup itu, kita tidak dijaga oleh Allah, itu pasti bahaya. Tajidhu tujahak, niscaya engkau dapati Allah di hadapanmu. Artinya makin kita menjaga hati kita kepada Allah, keyakinan, ketauhidan, menjaga kita sekuat tenaga mematuhi Allah, Allah yang akan memberikan keyakinan kepada kita ada Allah yang maha melihat, maha mendengar, maha dekat. Ini keyakinan mahal hadirin, karena ini orang yang ihsan ya. Nanti puncaknya iman itu adalah dimanapun kita berada, kapanpun kita merasa ada Allah yang sedang melihat, menyaksikan, maha dekat, maha mengetahui, maha kuasa. Jadi tidak pernah merasa sendiri. Dimanapun kita merasa ditatap Allah, nah itu puncaknya, dan itu buah dari ihfazillah. Idza sa'alta fas'alillah
Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta, mintalah hanya kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika kamu mau minta tolong, mintalah tolong hanya kepada Allah. Hati ya, mulut minta ke orang boleh? Saya yang salah, nggak boleh menyusahkan. Namanya juga sudah ngantuk ditanya ya. Minta ke orang boleh? Boleh. Yang jangan itu hati. Jangan pernah menganggap ada nikmat yang bisa datang dari makhluk tanpa izin Allah. Jadi sebelum minta apapun ke makhluk, harus minta dulu ke Allah. Karena makhluk itu tidak akan membawa apapun kecuali yang Allah kehendaki sampai kepada kita. Jelas hadirin? Tenang hidup begini, tenang. Yang bikin nyesek itu berharap dari makhluk. Percayalah, kenapa banyak para suami yang jengkel, marah-marah, pasti berharap ke istrinya, tidak minta ke Allah dulu. Kenapa banyak istri yang bete, cete, dete, hatinya kesel, mangkel, pasti berharap dari suaminya. Sedang suami makhluk yang tidak bisa diharapkan. Boro-boro membahagiakan istrinya. Ini wajah-wajah susah bahagia, betul Gus? Latih ini hadirin, ini ilmu serius nih hadirin. Sebelum bicara ke makhluk, bicara dulu kepada Allah yang maha dekat. Ya Allah, saya memerlukan pertolonganmu. Dek, boleh saya minta tolong? Wah maaf ya, saya lagi sibuk ya. Ya Allah, saya perlu uang untuk bayar kontrakan. Hanya Engkau yang bisa memberikan rezeki. Ya Rob, saya akan pinjam uang ke makhlukmu. Tidak ada rezeki yang bisa sampai kecuali Engkau yang menggerakkan. Kang, saya besok kontrakan habis. Saya mau pinjam uang. Kapan bayarnya? Saya belum tahu. Karena saya belum ada uangnya. Dan tidak terbayang juga akan ada uangnya kapan. Wah, kalau gitu saya nggak akan masih pinjam. Gak apa-apa, gak apa-apa. Lalu Allah ngebalikan hatinya. Baru sekarang saya lihat orang pinjam uang yang gak janji. Biasanya janji tapi gak ditepatin. Udahlah, saya bayarin aja, gak usah pakai pinjam. Daripada nanti saya nunggu-nunggu dibayar, tinggal dibalikin aja hatinya oleh Allah. Beneran adil. Kalau Allah mau ngasih, pasti datang. Tidak bisa ditahan siapapun. Wa iyuridka bi khairin fala radda li fadli. Yushibu bihi may yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Jika Allah menghendaki kebaikan padamu, tidak ada yang bisa menolaknya. Allah berikan kepada siapa di antara hamba yang dikehendakinya. Makanya sebelum bicara apapun ke orang, ke Allah dulu. Karena orang tidak bisa melakukan kebaikan apapun ke kita kecuali dengan izin Allah. Ini benar ya. Coba saja, tenang saja nantinya. Wasta'in billah. Wa idasta'anta. Wa'lam, ketahuilah annal ummata law istama'at ala ayyan fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwasanya apabila umat ini berkumpul, semua umat, mau jin manusia ngumpul semua, mau untuk memberikan sesuatu manfaat kepadamu, maka mereka tidak bisa memberi manfaat kecuali illa qad katabahullahu lak, kecuali apa yang Allah tetapkan untukmu. Jadi orang mau janji apapun ke kita, kalau Allah tidak tetapkan untuk kita, nggak kejadian. Makanya
kalau ada ikhwan, wahai lebay ya, mau janji apapun, kalau Allah tidak izinkan nggak kejadian. Jangan bersandar kepada janji makhluk. Walaupun ada yang janji boleh kita dengar, boleh kita ingatkan. Tapi dia janji bayar hutang, ingatkan. Tapi tetap yang bisa menakdirkan utang itu terbayar adalah Allah. Kalau kita ingat kepada dia terus, dia udah janji mau bayar utang tapi nggak bayar-bayar juga, astagfirullah, dia mengingkari janji padahal dia ustadz. Omongan seperti itu hanya membuat hati kita busuk. Ya Allah, beliau janji bayar hutang ke saya minggu ini, tapi tidak, ampun ya Rabb. Semua ini pasti karena dosa-dosa saya sehingga terhalang rezeki. Ya Allah, bukakan rezeki baginya, ingatkan janjinya, mudahkan. Pahala. Hati tenang atau kecewa? Tenang. Kalau yakin Allah yang membayarkan, makhluk itu cuma jalan saja, jalan sampainya nikmat, jalan sampainya ujian. Tetap sutradaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kita lebih sibuk dengan makhluknya. Jadi kecewa, sakit hati, jengkel, marah. Jadi akhlak kita jelek. Kenapa? Karena hati kita jelek. Wah, enak dong. Kalau gitu saya hutang saya ke A, mau nggak saya bayar? Sok we. Dengar ini hadirin, punya hutang sebesar apapun, kalau minta dibayarkan ke Allah, Allah lunasi, pasti lunas. Sebesar apapun, hutang sekecil apapun, tapi kalau Allah tidak bayarkan, gak lunas-lunas. Berapa banyak yang hutangnya kecil, dimampukan oleh Allah untuk bayar utang, tapi dia pakai untuk kesenangan lainnya. Allah tahu, Allah udah memampukan kita bayar, tapi nggak kita bayarkan. Itu nggak akan lunas-lunas, di akhirat ngejengkang kita. Kepada Silobahut, ayo, hanya Allah penguasa langit dan bumi. Kita punya hutang, jatuh tempo, datengin. Wah, kalau datengin saya dimarah. Itu penggugur dosa. Kalau kita tidak datang, udah punya hutang, ingkar janji, pasti makin menderita. Bagaimana Pak? Ada uangnya? Belum. Terus mau ngapain ke sini? Ya saya mau menyampaikan, belum ada uangnya. Yang penting tuh bukan bapaknya yang datang, uangnya yang datang. Karena uangnya belum ada, saya datang. Bapak ini main-main terus, mengingkari janji. Jadi orang yang benar, apalah sholat tapi ingkar janji. Dengar aja, tidak akan apa-apa. Ya Allah, saya datang ke sini memenuhi janji, datang, tapi saya belum ada rezekinya. Mau bicara apapun kita bicara kepada Allah, nggak akan tersentuh ini. Mau marah, nggak akan dicelakakan karena kita memasrahkan diri kita ke Allah. Udah, kalau gini terus, daripada saya kotor hati nunggu-nunggu halal, nggak akan saya tagih lagi, lunas. Saya ngomong apa barusan? Cuk, udah kecatat. Oh hadirin, sangat mudah bagi Allah membulak-balik hati. Tadi sampai di mana? Jadi orang mau ngomong apapun, kalau Allah nggak tetapkan nggak. Dan sebaliknya, lawiz tama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik. Dan seandainya mereka berkumpul
akan mencelakakan, ngancam, bisa pakai kata-kata apa sajalah, tidak akan menimpa kepada kita kecuali yang memang udah ditetapkan Allah bakal menimpa. Baca surat At-Taubah ayat 51. Kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami, kul la yusibana illa, kecuali apa yang ditetapkan Allah untuk kami. Huwa maulana, dialah Allah pelindung kami, dan kepadanya lah orang-orang beriman bertawakal. Tenang hadirin, semua makhluk milik Allah, semua makhluk dikuasai Allah. Tidak bisa musibah menimpa kita illa biiznillah. Gak bisa. Benar, sudah sering kali. Tidak percaya, tes, lempar. Saya pakai tas, kopiah, HP, pulpen, apa aja, botol, lempar ke siapa? Lempar ke AM, ke aku, ke saya, ke Om. Kalau Allah tidak takdirkan kena, enggak akan kena. Tes. Ayo, dari atas. Ayo. Tuh kan, enggak ada takdirnya. Ada yang sudah mulai pegang. Tapi kan langsung terlintas di hati. Wah, kualat Nah, ada yang begitu. Agus, kamu pegang apa, Agus? Mau lempar? Hah? Hati semua dibulak-balik Allah. Dibikin tidak mau. Makanya kalau ada yang ngancam apapun kepada kita, baca ayat yang tadi. Tawakalkan ke Allah. Banyak tobat, banyak berlindung ke Allah. Pasrahkan diri kita ke Allah. Enggak akan kejadian. Orang mau ngancam apa aja, sok aja. Yang terjadi gimana? Kalau terjadi betulan gak apa-apa. Kalau emang kita harus kenanya begitu, mati atau celaka atau apa, memang itu ketetapan terbaik dari Allah. Hati kita dibuka oleh Allah, ridho ke takdir nanti, nggak akan berat. Emang kejadian misalkan ya, yang diancamkan dan terjadi, hati kita akan dibuat nerima takdir oleh Allah, nggak jadi berat. Yang berat itu kan tidak nerima takdir. Yang membuat hidup ini berat tidak mau menerima takdir. Kalau hati dibuka, ya sudah. Ya ini memang sudah yang harus saya jalani. Ingat Al-Hadid ayat 22, 23. Mau membacakan Ustaz? Bismillah. Silakan. 22, 23. Al-Hadid surat ke-57 ayat 22 sampai 23. Lebih keras suaranya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Ma asaba min musibatin fil ard, tidak ada satupun bencana yang menimpa di bumi. Wala fi anfusikum, dan juga pada dirimu.
rambut jatuh, jerawat, gigi semplak, hidung mampet, ambeien, ketimpa beton, kelindes ojek, digigit singa, tadinya mau digigit semut, kurang dramatis. Apapun yang terjadi, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali sudah tertulis di lauh mahfuz sebelum kami menciptakannya. Tuh, jadi tidak ada yang baru. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah mewujudkan apa yang sudah Dia rencanakan. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kami jelaskan yang demikian tadi, likai la ta'saw 'ala ma, supaya kamu tidak terlalu bete, tidak terlalu sedih, berduka cita terhadap apa yang luput dengan kejadian yang enggak sesuai harapan. Wala tafrahu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan padamu, karena emang begitu sudah tertulisnya. Ini bakal jadi hafiz, ini bakal jadi ini, bakal jadi itu, yang ini ceritanya jadi ini. Wah, saya sukses juara, emang udah tertulis. Makanya kalau nonton sepak bola tenang aja, nggak usah pakai tegang. Ada yang nanya, kenapa nggak tegang? Nah, biarin lah, udah tertulis. Wah, terame katanya nonton sama ama, tertulis wae. Terus saya mau ngapain tegang ya nggak? Main enggak, dapat hadiah enggak? Ya sekumamane lah, tidur beres. Besok tinggalannya berapa? 2-2, harusnya 2-3, enggak mungkin, emang 2-2. Itu sebetulnya penalti itu hanya enggak masuk, memang enggak ada ceritanya bakal masuk, pasti ke pinggir. Halo? Kalau harus gol enggak sengaja aja masuk, betul tidak? Ada yang penalti, teng, kena tiangnya, gagal, oh kipernya udah loncat, teng, ternyata mundur, masuk aja. Makanya biasa aja. Dulu saya pernah main futsal juga, mudah gol tuh ternyata. Santri nggak ada yang menghalang-halangi ya kan? Kipernya juga mangawe kumaha sedekah, nggak rame. Astagfirullahaladzim. Jadi wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Ini tahun depan santri karya Darut Tauhid 11 orang mungkin takdirnya lulus S3 jadi doktor. Ya itu kalau udah tertulis lulus tuh, nggak usah pakai bangga-banggaan nanti ya. Bersyukur, tidak boleh berlebihan. Yes, ini hasil kerja keras. Kasih encok juga nggak bisa. Dikasih migrain nggak bisa selesai, betul tidak? Semua kalau udah tertulis jadi. Kita syukur, tapi jangan euforia. Biasa saja. Syukur yang penting, bukan membanggakan diri. Lanjut ke hadis yang tadi, tidak bisa menimpa kita kecuali memang yang Allah tetapkan akan menimpa, akan nimpa. Rafi'atil aqlam, pena-pena sudah diangkat, wajafatis suhuf, dan catatan takdir telah kering. Kalau begitu buat apa kita ikhtiar? Ada hadis lainnya ya. Hadis ini diriwayatkan Sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda,
Ini hadisnya panjang. Awalnya begini. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif wa fi kulli khairun. Mukmin yang kuat, makin kuat imannya, lebih baik dan lebih dicintai Allah. Jadi kalau kita ingin baik dalam segala hal dan dicintai Allah, tingkatkan kekuatan iman kita. Kita pasti makin bahagia, insya Allah begitu. Makin dicintai Allah dibanding mukmin yang lemah. Apalagi kalau sudah kuat iman, kuat fisiknya. Rasulullah SAW imannya sempurna, fisiknya juga kuat. Udah kuat fisik, kuat juga finansialnya. Kuat iman, fondasinya, fisik kuat, ibadah makin kuat, manfaat, uangnya kuat, makin banyak. Sigma kekuatan didasari kuat iman akan menghasilkan kebaikan banyak. Lihat lanjutannya ya, ihris ala ma yanfa'u. Jadi orang yang iman ke takdir itu cirinya adalah antusias, semangat. Dia selalu bergairah untuk melakukan hal-hal yang manfaat. Jadi semangat. Jadi kalau lihat orang yang tawakal ke Allah, yang yakin ke takdir, cirinya semangat. Siti Hajar, sofa marwah, sofa marwah, sofa marwah 7 kali, naik turun, jalan lari, naik turun, doa terus panjang waktu. Wasta'in billah, satu paket ya. Ikhtiar dan doa itu satu paket, seperti uang 2 halaman, 1 lembar 2 muka, sama di depan 100.000, di belakang tidak mungkin 2.000. Pol ikhtiar, pol doa, itu ciri orang yang yakin ke takdir. Wala ta'jaz, janganlah kamu lemah. Jadi orang-orang yang yakin ke takdir itu ternyata cirinya selalu semangat hidupnya. Kenapa? Karena ikhtiar dan doa adalah ibadah yang diperintahkan. Nabi Ibrahim, para nabi, Rasulullah SAW. Jadi kalau ada yang merasa tawakal tapi malas, itu susah juga nyari contohnya dari mana. Karena ternyata ini dalil tawakal itu adalah ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Lanjutnya, wa in asobaka syai'un, dan jika menimpa kepadamu sesuatu, fala taqul, janganlah engkau berkata, lau anni fa'altu kana kada wa kada. Duh, seandainya aku berbuat begitu, pasti jadi begini. Walakin kul, melainkan katakanlah qaddarullah wa ma syaa fa'al. Katakanlah ini adalah takdir Allah, apa yang Dia kehendaki akan Dia lakukan. Fa innallahu taftahu amal syaitan, karena perkataan seandainya dapat membuka pintu amalan syaitan. Inilah ciri orang yang yakin ke takdir, selalu bergairah hidupnya, selalu semangat, selalu maksimal, antusias, juga doanya banyak. Apa yang Allah tetapkan itu urusan Allah, urusan kita niat lurus, semangat ikhtiar, semangat doa, enggak lemah. Takdir sesuatu, qaddarullah wa ma syaa fa'al, ini udah takdir. Terima. Ikhtiar ingin bikin nasi uduk, yang terjadi jadi bubur, karena dia tolong itu kasih air 1 cangkir, nah yang ngedengernya ber5, jadi 5 cangkir.
nasi jadi bubur, terima takdir sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal dan sate marangi, gepuk dan sebagainya. Jadi bubur ayam spesial. Dah. Terima takdir, bergerak lagi. Gitu. Jelas hadirin sekalian? Nggak ada ribet-ribetnya hidup ini mah. Ribet itu pasti kurang iman aja. Kalau semuanya sudah tertulis di sisi Allah, terus mau ngapain kita ikhtiar? Lah kan itu yang dicontohkan, itu yang disuruh. Kita tidak tahu tertulisnya seperti apa. Kalau kita malas ikhtiar, ya inilah yang tertulisnya. Kalau kita semangat ikhtiar dengan niat cara yang benar, inilah yang tertulisnya. Semua tertulis. La in syakartum la azidannakum, syukur maka ketemu dengan tulisan ditambah nikmatnya. Kita tidak mau syukur, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, ketemu dengan takdir azab yang pedih. Pagi ini sedekah, coba beda takdirnya dengan yang tidak sedekah. Pagi baca al-ma'surat, baik yang ringkesnya lah ya, dengan benar, itu beda takdirnya dengan yang tidak baca. Beneran hadirin, dua-duanya tertulis, tinggal kita mau mengamalkan atau tidak. Tuh kan wajahnya gitu. Saya baru mendengar, semoga cerita ini tidak berlebihan. Surat Al-Baqarah 286 ayat, 25.500 huruf. Kalau dibaca dengan ikhlas, maka itu sama dengan melakukan 1/4 juta kebaikan. Kan satu huruf, satu kebaikan dikali 10. Sekali baca begitu. Ada teman yang bisnis benar-benar dalam keadaan masalah besar yang ruwet masalahnya tuh, bertahun-tahun tidak selesai-selesai, ruwet sekali, sampai ini ngadu itu ngadu, wah ribet. Beberapa ikhtiar selain sedekah ke masjid juga diantaranya, ayo coba baca Al-Baqarah, mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba yang saya dengar itu pimpinan perusahaan yang mengcounternya itu digantinya dengan direktur yang senang ke masjid. Di masjid ketemu, lalu udahlah daripada kita ribet-ribet, mending damai, beres itu. Segitu mudahnya urusan yang pelik menjadi selesai. Ketika cerita ini, ada seorang sahabat di sini, anaknya ditimpa ujian sakit yang dibawa ke dokter pun sudah pakai apa yang MRI atau apa namanya, yang sedemikian rupa belum juga menjadi sembuh. Sambil ikhtiar ke dokter, mencoba memohon pertolongan Allah dengan membaca surat Al-Baqarah. Seminggu kalau tidak salah dengar, izin Allah sudah bisa kembali lagi pesantren. Padahal hasil dari dokter belum ketemu. Lewat dokter Allah yang menyembuhkan, lewat Al-Quran juga Allah yang menyembuhkan. Kata anaknya, kenapa kemarin kok susah sembuh-sembuh? Karena kita ikhtiarnya untuk sembuh, bukan ikhtiar untuk mencari keridhaan Allah. Masya Allah, saya juga baru kepikir itu. Ayo, tapi Al-Baqarah itu suratnya panjang, atau Al-Ikhlas ya. Wal asri mau lebih pendek lagi, nggak modal tuh hadirin. Kalau Allah udah menjanjikan ini barokah, meninggalkannya kerugian, udah luangkan waktu, bisa kok.
Makanya berantusiaslah dengan apa-apa yang manfaat bagimu. Tahajud, tahajud entos, jangan tahajud, jangan. Nggak ngemodal ya. Katanya begal juga maling tuh malam-malam, itu waktunya kita tahajud, dia maling ya kan. Dulu ada teman anggota Kopassus, pangkatnya kolonel dulu, cerita suatu saat itikaf sama-sama di Madinah. Itu satu Ramadan itu paling tidak 5 kali khatam Quran. Bangun baca Quran lagi, bangun baca Quran lagi. Saya tanya, kenapa ini kuat-kuat amat? Kami latihan perang, pernah direndam di rawa, mengintai musuh, bisa seharian di rawa. Ini mengintai keridhaan Allah, masa nggak kuat? Coba itu, kita mah nggak mengintai apa-apa. Makanya nggak ada yang kuat. Demikian hadirin sekalian. Tenang, ada Allah penguasa takdir. Ya, ini lakukan ihris ala ma yanfa'uk. Sholat tepat waktu manfaat, der aja ke masjid. Wah, tapi kalau saya ke masjid nanti klien saya nggak jadi beli. Kalau rezeki kita dia bakal beli, tapi kita barokah. Emang kalau kita nggak sholat bakal jadi rezeki kita? Enggak. Kalau Allah tidak takdirkan nggak kejadian. Tenang. Ini ada seorang calon kepala daerah waktu itu. Saya mengenal beliau. Sekarang kalau tidak salah sudah jadi gubernur. Waktu itu calon wali kota. Tidak mau ikut kampanye. Tenang aja lah. Saya mending dari masjid ke masjid. Kerjanya itikaf. Tapi kata wakilnya, jadi saya yang pusing katanya. Jadi saya yang kampanye. Kata si bosnya itu calon, tenang aja. Kalau waktunya jadi bakal jadi. Antum bagian sana, saya bagian doanya. Jadi itu. Kemudian mau jadi gubernur sama juga itu. Saya tidak tahu detailnya, tapi katanya ada kandidat yang terkuatnya yang diperkirakan bakal menang. Ternyata ada yang menang cup gitu. Jadi saja menang. Begitulah caranya Allah. Jadi juga. Wah, kalau ini dipraktekkan oleh semua calon gubernur, nanti nggak ada yang kampanye, ngirit. Nggak semua orang punya keyakinan ini. Kepada para pria dalam penantian, naksir akhwat, yang naksir 5, akhwatnya cuma 1, tenang saja. Pertama itu belum tentu jodoh saudara, ya. Yang kedua itu ada kemungkinan jodoh teman, ya kan? Aduh, kumaha atuh, ya udah tenang aja. Udah nggak tenang juga belum tentu jodoh. Gimana kalau dia nikah sama teman saya? Berarti jodoh teman. Gini loh, saya tuh kesana diantar oleh teman saya. Nah ternyata teman saya yang diterima. Berarti aslinya saudara yang ngantar teman, ya nggak? Udahlah, kalem lah. Telat 5 menit saya udah keburu dibeli orang. Tahu artinya? Emang bukan rezeki kita, makanya dibikin telat. Tenang saja hadirin. Cool, cool. Enggak usah riweh-riweh. Fokus, luruskan niat, sempurnakan ikhtiar yang paling baik, optimal. Doa yang banyak, serahkan ke Allah. Kalau baik sing jadi, kalau nggak baik gak usah. Yang penting bukan terbaik menurut kita, yang penting terbaik menurut ilmu Allah. Gimana kalau nggak jadi? Gak apa-apa, nggak apa-apa. Mau ngapain kita jadi tapi tidak baik bagi kita?
Berapa banyak yang menginginkan sesuatu dianggapnya menguntungkan, tapi ketika diberi malah jadi petaka. Alhamdulillah pilkada sudah berakhir. Saya lega, karena kalau lagi musimnya banyak yang mau datang ke kakek. Ada beberapa yang datang, ada yang bisa dihindari, ada yang kepaksa ketemu ya. Tapi sesudah ketemu, Pak, maaf ya, saya tidak akan ngedoain Bapak menang. Hah, kenapa? Ya yang dulu juga didoain menang, sekarang dibui ya nggak? Ditangkep. Jadi saya takut salah doa. Didoakan aja, semoga kalau ini baik untuk dunia akhirat, oleh Allah diberi amanah dan ditolong. Tapi kalau bisa jadi petaka, semoga nggak jadi. Ngamininnya juga rada kurang. Itu pas nggak jadinya nggak enakan. Ya pasti berakhirlah jabatan, betul tidak? Mau dibawa kemana sih jabatan? Paling lama 10 tahun. Lebih dari itu aja orang udah enak. 10 tahun aja udah bikin enak, betul tidak? Katanya. Jadi hadirin, apakah karena doa saya? Pasti bukanlah. Karena mungkin doa orang tuanya, doa anaknya, doa orang-orang yang ditolongnya, atau doa hasil istiqorohnya. Nah kita kalau ada orang yang sukses, ya saheula nu ngadoakeun, padahal doa kita nggak diterima ya kan. Kayak hujan turun terus berhenti, jangan GR. Barusan kata ya Allah jangan hujan di sini ah. Pada doa dia sama sekali nggak diijabah ya nggak? Ada orang-orang soleh lain yang nggak ketahuan doanya diijabah. Makanya kalau ada sesuatu sudah mendoakan orang dan terjadi doa seperti yang kita mohonkan, jangan ujub, jangan seakan-akan tah gitu mana teh jodoh teh ku urang didoakeun. Enggak, pada doa dia mah nggak mempan ya kan. Terima kasih hadirin. Kesimpulannya, sudahlah, fokus saja dengan apa yang Allah perintahkan. Ya, urusan takdir sepenuhnya urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi keyakinan terhadap takdir membuat kita tenang. Jangankan seangkatan begini, seibu sebapak itu beda-beda garisnya. Betul? Coba lihat lagi Lebaran. Beda-beda rezekinya, ada garisnya masing-masing. Semua itu dengan takdir. Rezeki dengan takdir, umur dengan takdir, pekerjaan dengan takdir. Nggak ada satupun yang keluar dari takdir. Ini yang lagi ceramah ini, bukan begitu. Alhamdulillah ya. Nggak pernah kepikir bakal begini, asli. Makanya waktu reuni teman-teman SMA kemarin, mereka percaya nggak percaya ya kan? Dulu nggak ada remang-remang sama sekali. Tuh kacipta lah, pisoleheun gitu katanya. Nggak kebayang bakal jadi kiai. Saya nggak boleh cerita masa lalu ya, cukup teman-teman aja. Jadi banyak juga yang minta maaf. Aduh, maaf ya, dulu mah nggak nyangka bakal jadi kiai gitu. Jadi dijailin saya. Hati-hati ya. Nggak kebayang bakal ada masjid sebesar ini, ada nggak kebayang. Jadi kalau ada yang nanya, bagaimana caranya membangun pesantren sebesar ini? Wah, nggak tahu ya. Saya juga nggak begitu mikir segede ini. Mikirnya simpel Pak. Asli nih. Tadi wisuda, segitu banyaknya santri, ya Allah. Kok mau mereka pesantren di sini ya? Ada yang dari Papua, ada yang dari berbagai penjuru. Takdir yang mengantarkan. Takdir. Ini Darut Tauhid sudah tertulis di Lauh Mahfud sebelum Agim brojol di dunia ini, sebelum teman-teman bisa rapat. Jadi nggak usahlah merasa paling punya ide cemerlang, paling bekerja keras, enggak lah.
Nebeng aslinya nebek, tahu nebek? Nebeng beken, nebeng takdir. Nah, kalau menjalani ini penuh dengan keyakinan, ini memang milik Allah, oleh Allah. Nah, kita kerja juga, tapi kerja juga kan dibimbing Allah. Kalau enggak mau mikir apa otak ini, kalau Allah enggak ngebimbing. Benar? Ini otak ciptaan Allah, Allah enggak ngasih ide, blow on aja. Nah, kalau menjalani ini tetap yakin ini milik Allah, dari Allah, mudah-mudahan ada pahala yang keterima gitu. Tapi kalau ini ide saya, ini kerja keras saya, ini hasil jerih payah saya, kami, udah selesai itu. Tadi ada yang bisik, kami dulu pesantren di AA. Pastilah orang ketemu jadi bagus tuh bukan karena pesantren di sini, pasti karena karunia Allah aja. Ini tolong kepada para guru, dosen, para ustadz, jangan sekali-kali nebeng beken. Kalau ada santri yang pernah belajar di sini, kemudian jadi ini, jadi itu, jadi pejabat apa, jadi pengusaha, jangan merasa kamu kan dulu saya. Justru pelajaran dia yang bikin pusing santri itu. Emangnya gara-gara pesantren di sini orang jadi baik? Tidak. Orang jadi baik itu karena hidayah taufik Allah. Mungkin karena doa orang tuanya, mungkin karena dia pernah nolong seekor kucing secara rahasia dan Allah ridho, mungkin karena dia sangat berbakti ke orang tua, mungkin karena dia senang sedekah, mungkin karena dia sering gosek WC. Entahlah, Allah membuat orang soleh. Dan kita yang ngajar, para guru, jangan suka dia dulu murid saya, diam. Belum tentu amal kita diterima oleh Allah. Termasuk nih para pimpinan atasan yang sudah pensiun, jangan bilang itu gue ya. Udah diam ya. Semua orang dapat takdirnya masing-masing. Jangan nebeng beken. Ujian bagi kita, yang diuji menjadi jalan. Lakukan, lupakan. Nggak usah merasa berjasa, nggak usah merasa penting. Beruntunglah dipakai oleh Allah jadi jalannya, udah untung betul. Gimana kalau orang-orang melupakan kita? Biarin, nggak ada masalah. Orang nggak ada yang ingat sama saya, nggak apa-apa. Yang penting kita diingat Allah. Ngapain diingat oleh penjahat? Betul tidak? Kita balad orang tabahula, enggak, lebih nggak enak ya kan? Dia seangkatan dengan saya waktu ngerampok, yang ingat bagian penjahat. Teman-teman, kalau kita udah berusaha melakukan sesuatu, terus orang gak ada yang ingat ke kita, itu cara Allah memelihara keikhlasan kita. Kalau kita udah berjuang ngebangun masjid, kemudian gak kepilih jadi DKM, itu salah satu cara Allah memelihara keikhlasan kita. Visi nanti selama jadi DKM terus-terusan jadi DKM abadi. Ini ujian ya, nggak apa-apa. Allah yang menakdirkan, kita hanya bagian ikut dalam ketentuan Allah. Mudah-mudahan ini menambah ketawaduan, keikhlasan. Masya Allah. Terima kasih hadirin sekalian. Apa yang dirasakan? Lebih nyaman tidak? Alhamdulillah. Malam Jumat yang lalu sebanyak ini enggak? Ya, saya lihat videonya ya, coreng-cang. Hadirin datang saja ya. Tapi yang ceramahnya bukan dengar ya. Kalau Allah mau mengubah saudara, tidak harus pakai penceramah yang ini terus. Mungkin ada yang tidak harus terkenal, tidak harus gimana, tapi lebih ikhlas dan Allah suka. Beliau menyampaikannya ikhlas, saudara datang juga ikhlas. Allah tahu dua-duanya. Jadi itu tidak harus ngundang penceramah yang kondang baru kita datang. Bukan begitu. Keikhlasan, kesungguhan, yang belajar, yang ngajar, ketemu, Masya Allah. Datang ya.
Salah kalau hanya ngarep-ngarep dari seseorang. Mudah-mudahan kalau suatu saat tidak ada, saudara tetap semangat belajar. Sangat boleh jadi dengan ketiadaan saya, Allah memberi ilmu yang jauh lebih manfaat. Mari kita bersedekah sambil kita membaca ayat kursi ya, sebagai rasa syukur atas takdir pertemuan ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabb, innaka antas sami'ul alim. Duhai Allah yang maha menatap, wahai penguasa langit bumi berikut segala yang ada, wahai yang tiada satupun yang tersembunyi bagimu. Engkau menyaksikan setiap dosa, setiap maksiat yang kami perbuat. Engkau mengetahui setiap aib yang kami sembunyikan. Ya Allah, Engkau berjanji majelis ilmu, majelis zikir adalah tempat Engkau mengampuni hamba-hambamu. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni seluruh dosa kami, sebanyak apapun dosa yang kami lakukan, sebesar apapun
dosa-dosa yang kami perbuat. Ampuni ya Allah dosa yang tidak sengaja. Ampuni ya Rabb maksiat yang sengaja. Astagfirullah. Astagfirullah. Ampuni dosa yang berulang-ulang kami lakukan ya Arhamar Rahimin. Hapuskan aib-aib. Astagfirullah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Astagfirullah. Astagfirullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni semua keburukan akhlak kami kepada orang tua kami. Jangan biarkan sepanjang hayat kami dirundung derita karena dosa kami kepada orang tua. Ampuni semua kedurhakaan kami, yang sengaja, yang tidak sengaja. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang tua kami. Bagaimanapun keadaannya, kami Engkau takdirkan jadi anaknya. Jadikan kami anak yang soleh ya Rabb, yang doa kami bisa menjadi jalan kebahagiaan orang tua kami. Jangan biarkan hidup kami menyusahkan ibu bapak kami. Bahagiakan orang tua kami sisa usianya, jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Ya Allah, lapangkan kubur ibu bapak kami. Jadikan kuburnya bagian dari taman surgamu. Lindungi dari himpitan siksa kubur. Ya Allah, jadikan ibu bapak kami masuk surga. Jangan biarkan tersentuh api neraka ya Rabb. Ya Allah, mampukan kami berbuat sesuatu yang bisa menjadi jalan ibu bapak kami bahagia di surga. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, hamba-hamba yang Engkau jadikan jalan kami bisa mengenal-Mu. Muliakan keluarganya, keturunannya ya Allah. Ampuni dan sayangi hamba-hamba-Mu yang Engkau jadikan jalan kebaikan bagi kami, jalan rizki, jalan maslahat, jalan kesehatan. Balas dengan sempurna setiap orang yang berbuat baik kepada kami. Ya Allah, ampuni dan sayangi hamba-hamba-Mu yang pernah kami sakiti, sengaja ataupun tidak sengaja. Lapangkan hatinya bisa memaafkan kami. Ya Allah, ampuni dan sayangi hamba-hamba-Mu yang pernah hilaf menyakiti kami.
Bersihkan hati kami dari benci dan dendam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Rabb, Engkaulah yang mengumpulkan kami, jangan biarkan satupun di antara kami yang gelisah kecuali Engkau tentramkan hatinya. Yang sedang berlumur dosa, bergelimang aib, kecuali Engkau bersihkan. Yang kekurangan kecuali Engkau cukupi dengan karunia-Mu. Yang memiliki hutang, Engkaulah yang kuasa membayarkan, ya Rabb. Ya Allah, yang sedang sakit, hanya Engkaulah yang kuasa menyembuhkan, ya Syafi. Jangan biarkan satupun jamaah yang dihimpit masalah kecuali bimbing memberikan jalan keluar terbaik, ya Fatah. Yang belum memiliki jodoh, berikan jodoh pilihan-Mu. Yang ingin berumah tangga, karuniakan rumah tangga sakinah. Yang merindukan keturunan, Engkaulah yang menciptakan setiap makhluk-Mu. Undanglah jamaah ini ke Baitullah, ya Rabb. Sempurnakan keislaman kami, ya Karim. Ya Allah, Engkaulah yang satu-satunya yang kuasa menolong saudara kami di Palestina, di Uighur, di Rohingya atau dimanapun. Engkau menyaksikan setiap kezaliman yang ada. Tolonglah saudara-saudara kami, ya Allah. Mampukan kami berbuat sesuatu. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan kami menjadi orang yang merasakan nikmatnya yakin padamu, nikmatnya istiqomah, nikmatnya husnul khatimah. Masukkan kami semua jadi ahlul jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih hadirin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.